Hai, welcome to my channel. Hari ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan kepada seorang wanita berusia 43 tahun bernama Tabassum Khan pada 24 November tahun 2009. Tabassum Khan adalah seorang ibu dari 2 orang anak yang telah bercerai, kemudian pindah dari Pakistan dan membesarkan anak-anaknya sendirian dan tinggal di pinggiran kota Houston, Texas, Amerika. Tabassum adalah seorang ibu yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membesarkan anak-anaknya dan harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia membuat Danish putranya mendapatkan apapun yang diinginkannya dengan memastikan dia bersekolah dan menyelesaikan semua tugas-tugas sekolahnya. Dan Danish juga bisa memenuhi semua harapan ibunya yang tinggi kepadanya dengan menjadi siswa yang teladan dengan nilai A dan sangat populer di kalangan guru dan semua teman siswanya. Danish juga merupakan ketua kelas dan menjadi pembantu siswa kepala sekolah. Dia juga dianggap sebagai pemimpin siswa di sekolah dan tipe anak yang dianggap akan menjadi pemenang dan sukses dalam hidupnya. Kehidupan Danish terbilang sangat baik. Dia merupakan anak kesayangan ibunya, pintar, dan selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya. Apalagi kini mereka hanya tinggal berdua di dalam rumah. Ibunya memperlakukannya seperti anak emas. Ibunya membelikannya mobil, memberi kartu kredit, dan semua yang diinginkannya setelah dia memenuhi semua permintaan ibunya. Namun semuanya tiba-tiba berubah ketika pada 24 November tahun 2009 dia pulang ke rumahnya dan mendapati ibunya terbaring di ruang tamu dengan kepala dan bagian tubuh atasnya ditutupi dengan selimut dan darah ada di mana-mana. Dia lalu membuat panggilan darurat ke 911. Polisi yang datang menangani mengatakan mereka sangat terkejut melihat TKP karena kebrutalan pelaku kepada korban. Tabassum ditikam puluhan kali, terutama di area leher dan wajahnya. Dan dari luka-lukanya juga terlihat bahwa sepertinya dia berusaha menahan tikaman dan mempertahankan diri. Namun sepertinya pelaku meninggalkan jejak sidik jarinya di pergelangan kaki Tabassum. Diduga pelaku memegang kakinya ketika Tabassum berusaha menendangnya dan meronta. Polisi awalnya mengira Tabassum dibunuh oleh seorang perampok, dan berdasarkan keadaan TKP yang berantakan, sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Namun polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda bahwa pelaku mendobrak atau memaksa masuk ke dalam apartemen. Seolah-olah pintu dibiarkan terbuka. Dan dari cara pelaku menutupi wajah korban, polisi menduga bahwa kemungkinan pelaku mengenal korban. Polisi kemudian mulai melakukan penyelidikan tentang kehidupan Tabassum semasa hidupnya. Apakah dia punya pacar atau musuh di tempat kerjanya? Saat mengolah TKP, polisi juga mendapatkan sebuah petunjuk ketika mereka menemukan sebuah sidik jari yang berdarah di gang pintu apartemennya. Polisi kemudian mencoba menggali lebih dalam dengan memeriksa kembali panggilan darurat yang dilakukan putranya Danish. Saat Danish membuat panggilan darurat, dia seolah-olah memberikan alibinya bahwa saat itu dia sedang berada di suatu tempat. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, sidik jari yang ditemukan di gang pintu ternyata bukan milik Danish. Namun polisi tetap mencurigai Danish. Alasan salah satunya adalah saat mereka mendatangi rumah Danish pada saat kejadian, polisi tidak menemukan adanya bercak darah di pakaian Danish saat mereka menemukannya di rumah. Bahkan pakaiannya terlalu bersih dan itu tidak masuk akal bagi polisi. Karena bagaimanapun menurut akal sehat manusia, saat seseorang menemukan ibunya atau keluarganya dalam keadaan seperti itu,
pasti akan berusaha memeluk atau berusaha mengecek dan menolongnya. Dan setelah diselidiki, ternyata sehari sebelum kejadian itu, Danis dan ibunya bertengkar hebat karena ibunya tidak mau menandatangani dokumen magang di Departemen Kepolisian Houston. Ibunya adalah tipikal ibu yang sangat memaksakan kehendaknya kepada Danis, dan ia ingin Danis mendalami bidang profesi di dunia medis. Sementara Danis ingin bekerja di bidang hukum dan penegakan hukum. Ibunya juga terlalu protektif dan ketat dalam kehidupan sosialnya, dan mereka juga sempat berselisih ketika Danis mengatakan bahwa dia akan keluar rumah hingga larut malam sebelum ibunya terbunuh. Ketika dia diinterogasi, polisi mencoba menggali dan mengatakan, "Apakah mungkin kamu membunuh ibumu secara tidak sengaja karena terlalu emosi?" Namun dia mengatakan bahwa dia tidak akan sanggup melakukan hal itu. Danis juga memberikan alibinya dengan mengatakan bahwa saat itu dia dan pacarnya pergi ke bioskop menonton film dan kemudian mengantar pacarnya sekitar jam 4.30 pagi dan begadang semalaman seperti yang diinginkannya. Dia kembali ke rumahnya 4 jam kemudian dan menemukan ibunya terkapar di ruang tamu apartemen mereka. Namun polisi tidak serta-merta menerima alibinya dan menduga bahwa dia adalah pelakunya. Namun dia tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak membunuh ibunya. Di tempat lain, polisi menangkap seorang siswa karena obat-obatan terlarang bernama Nur Mohammed, usia 18 tahun, yang ternyata merupakan teman sekelas Danis. Nur adalah seorang anggota geng terlibat dalam perampokan dan berbagai kejahatan lainnya. Saat dia ditangkap di sekolahnya, dia berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan, "Kasih tahu kepada Danis dan suruh menelepon aku akan masuk penjara." Saat ditangkap, dia juga memakai sarung tangan di tangan kirinya, dan ketika polisi menyuruhnya membuka sarung tangannya, ditemukan bahwa di tangannya ada luka yang baru dijahit, dan saat ditanya bagaimana tangannya bisa terluka, dia mengatakan tangannya terpotong saat dia memotong ayam kalkun. Polisi lalu mengambil sidik jarinya untuk dimasukkan ke dalam database. Karena teriakannya kepada teman-temannya saat menyuruh menghubungi Danis, polisi mencoba mencocokkan sidik jari yang ditemukan di pintu dengan sidik jari Nur, dan ternyata sama. Nur akhirnya tidak bisa mengelak lagi dan mengaku bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun dia membuat pengakuan yang sangat mengejutkan saat dia mengatakan Danis membayarnya untuk membunuh ibunya sebesar $5.000. Namun ketika Nur memperlihatkan lukanya, Danis berjanji akan memberikan $5.000 lagi. Nur mengatakan Danis akan mendapatkan uangnya setelah merampok ibunya dan membayar uang muka sebesar $1.000. Danis bahkan mengantarkan Nur ke komplek apartemen mereka. Danis kemudian pergi ke apartemen untuk membuka pintu, lalu kembali ke mobilnya. Setelah itu, Nur pergi ke apartemen untuk melancarkan perampokan. Namun dia tiba-tiba panik dan merasa bahwa dia seharusnya tidak melakukan semua hal itu. Namun Tobasum sudah melihatnya, sehingga Nur langsung menyerang Tobasum saat dia duduk di sofa. Nur akhirnya langsung mencengkramnya dan menikam perutnya. Tobasum berusaha mencekik Nur, namun dia tidak berhenti menikam Tobasum hingga 48 kali sampai akhirnya dia meninggal. Setelah itu, barulah dia mulai mencari amplop yang sudah dijanjikan Danis. Namun Nur tidak menemukannya dan memutuskan untuk pergi dari sana karena takut ketahuan. Ketika polisi memberitahu Danis tentang pengakuan Nur, dia tetap tidak mau mengaku, bahkan menyangkal bahwa dia mengenal Nur. Sampai akhirnya polisi menunjukkan CCTV saat dia dan Nur sedang berjalan bersama di koridor sekolah mereka.
Danis tetap menyangkal dan kemudian menuduh Nur adalah pelakunya karena dia seorang anggota geng yang jahat. Dia kemudian mengatakan bahwa Nur mengancamnya, lalu memaksa Danis membantunya untuk merampok seseorang, sehingga Danis menyuruhnya untuk merampok ibunya saja, tapi jangan sampai dia menyakiti ibunya. Namun akhirnya kemudian dia mengakui bahwa semua itu adalah rancangannya. Dan hal yang paling mengejutkan adalah setelah penyelidikan, 7 orang siswa di sekolah itu diduga mengetahui tentang pembunuhan itu, namun tidak satupun dari antara mereka yang melaporkannya kepada polisi. Dan mereka mengetahui pembunuhan itu dari Nur sendiri. Pada tahun 2012, Nur mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara setelah menerima imbalan atas kesaksiannya terhadap Danis. Pada tahun 2013, Danis juga mengaku bersalah atas pembunuhan dengan hukuman penjara 50 tahun. Dia mengaku membayar Nur sebesar $4.000. Setelah dipenjara, Danis kemudian melakukan interview pertamanya dengan televisi dengan mengatakan ibunya seharusnya tidak mati. Rencananya adalah Nur seharusnya hanya merampok ibunya dan bukan membunuhnya. Lalu dia akan berpura-pura pulang dan menjadi pahlawan untuk menunjukkan pada ibunya bahwa dia sekarang adalah putra ibunya yang sudah bisa diandalkan dan sudah dewasa. Dan harapan sebenarnya adalah agar ibunya memperlakukan dia seperti orang dewasa dan bukan anak-anak lagi. Danis mengatakan bahwa ibunya sangat ketat dan protektif terhadapnya dan selalu memaksakan kehendaknya kepadanya. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.